Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana man ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ali nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ببدء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan isim-isim yang dibaca nasab. Kemarin kita sudah mempelajari maf'ul bih atau objek. Kemudian ada masdar atau maf'ul mutlak. Hari ini kita akan membahas dzaraf zaman dan dzaraf makan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita mencoba latihannya terkait analisis kalimat. Di sini babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani, yaitu bab menjelaskan tentang kata keterangan waktu, dzaraf zaman namanya. Wa dzarfil makani dan dzaraf makan, yaitu kata keterangan tempat. Zaman ini waktu, makan ini tempat. Nah, ini mungkin ada yang berkenan untuk membacakan apa ini teks matan dari Jurumiyah. Hadir bersama kita ada Ukhtina Neng Heni, kemudian Akhina Edi Wirman, kemudian Hafidatun, ada Pupung. Apakah Neng Heni, Ukhtina Neng Heni berkenan untuk membaca? Apakah memungkinkan kondisinya untuk membaca ini? Dzarfuz zamani huwa dan selanjutnya. Kelihatannya bagaimana? Apa Ustaz belum bisa? Belum bisa, oke. Kita ingin Akhina Edi Wirman. Mungkin berkenan untuk membaca. Baik Ustaz, jadi bisa diperbesar sedikit apanya layarnya Ustaz? Oh ya, ya. Iya. Bentar. Nah. Oh ini Pak Edi Wirman. Iya. Ya, silakan. Babul zarfil zamani wa zarfil makani. Bab zaraf zaman atau waktu dan zaraf zaman huwa ismul zaman al-mansub biqadri biqadri nahwi al-yawma wal-laylata wa Pak, wasahar lagi belajar. wa ghada wa atamata wa atamata wa atamata wa sabaha Wa atamata. wa abada wa abada wa abadahina wa ma ashbaha zalik. Itu bacaan Ustaz yang Ya, saya ulangi lagi. Jadi dzaraf zaman adalah isim waktu yang dinasobkan dengan mengira-kirakan makna fi. Contohnya al-yauma. Berarti al-yauma itu pada hari ini. pada hari ini. Al-lailata pada malam ini. Iya. Hudwatan suatu pagi, waktu pagi. Bukrotan di waktu pagi.
Saharon di waktu sahur. Iya. Godan ini besok. Atamatan di waktu petang. Mm-mm. Sobahan di waktu pagi. Masaan di waktu sore. Abadan selamanya. Amadan selamanya sama. Hinan suatu ketika. Dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa contoh dzaraf zaman. Beberapa contoh dzaraf zaman. Silakan dilanjut lagi. Dzarful makan wa dzarful makan. Zarful makan, zaraf tempat. Huwa ismun al-makanil mansubu bitaqdiri fi nahwa amama wa khalfa wa wa qaddama Kuddama. wa qaddama wa ra wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa za'a wa 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 haza'a. Di layar ke atas, Ustaz. Ah, wa wahizaha wa idza'a wa tilqa'a wa huna wa summa wa ma ashbat Wasama. wa samma. Ya, Ustaz? Ya, sama. Samma wa ma ashbahu zalik. Uh, zarah makan, dia adalah isim makan, isim tempat yang mansub dengan ditakdirkan pada atau di, seperti ama-ama di depan, wa khalfa di belakang, wa qaddama di depan, Ustaz. Di depan, ya. Ya, wa ra'a di belakang, wa fauqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di ketika Ustaz. Indah bisa di sisi atau di dekat. Di sisi, wa ma'a dan di atas, wa idza'a Kalau ma'a itu bersama. wa ma'a bersama, wa idza'a Di depan. di depan, wa idza'a wa hiza'a Di hadapan. di hadapan, wa tilqa'a Tilko'a di hadapan juga sama. juga, wa huna di sini, Di sini. uh, sama dan kemudian, apa Ustaz? Kalau sama di sana. Kok sama di sana dan yang lain-lain. Ya, oke. Terima kasih, Pak Edi Wirman. Nah, kita langsung ke contoh analisisnya. Ya, Di sini perintahnya berilah harokat dan carilah dzaraf pada kalimat berikut ini. ya, Nah, misalnya nomor 1, al-yauma nadhaftu baiti. Hari ini nadhaftu aku membersihkan rumahku. ya, Nah, al-yauma ini adalah dzarafnya ya, sehingga dia dinasobkan karena menjadi dzaraf. ya, ya. Tanda nasobnya adalah fathah. Tanda nasobnya adalah fathah karena al-yauma ini adalah isim mufrad. Al-yauma. Contoh yang kedua, yaumul jumu'ati sayyidul ayyami. Hari Jumat adalah pemimpin hari-hari. Ya, Di sini dzarafnya tidak ada karena kata yaum di sini tidak mengkira-kirakan arti fi. Berbeda dengan al-yauma pada hari ini. Tapi nah, kalau ya. yaumul jumu'ah ini artinya adalah hari Jumat, bukan di hari Jumat, bukan. Artinya adalah hari Jumat. Sehingga ini bukan dzaraf. Jadi walaupun lafadznya sama, tapi kedudukan lafadznya berbeda. Yang al-yauma ini adalah dzaraf zaman, dzaraf makan, hari ya, dzaraf zaman. Kalau yaumul jum'ah ini bukan dzaraf. Kalau dilihat dari susunannya, yaumul jumu'ati ini adalah mubtada, kemudian khobarnya sayyidul ayyamin.
Nah, jadi bisa kita bedakan kalau al-yauma ini dzaraf karena menyimpan arti fi. Kalau yaumul jumu'ati ini bukan dzaraf karena tidak menyimpan arti fi. Jadi kita harus cermat apakah lafadz dzaraf yang dipakai ini menyimpan arti fi apa tidak. Nah, kalau kata keterangan waktu atau tempat ini menyimpan arti fi, maka bisa dijadikan dzaraf atau posisinya sebagai dzaraf. Tapi kalau tidak menyimpan arti fi, berarti lain dari dzaraf. Ya, ya. Pak Edi Urban, silakan mungkin berkenan untuk menganalisis yang nomor 3, Pak Edi. Ini niat tu atau tak? Ini sebentar, saya besarkan. Ya. Nimtu. Oh, nimtu. Nama fi sa'atil ashirah. Saya tidur di jam 10. Bisa? Ya, ya betul. Ya. Nim itu fa'il, tu fa'il. Fa'il, ya. Fi asha fi sa'atil ashirah. Fi sa'ati tak? Bisaati, ya betul, Ashirah. bisaati. Nah, ini dzaraf atau bukan ini? Tadi tidak termasuk ya saya. As-sa'ah tidak termasuk saya. As-sa'ah bisa juga. Dorong. Oh, bisa menjadi zaraf deh Ustaz. Ya, kalau di kitab Jurumiyah tadi kan cuma contoh-contohnya ya. Itu jadi sa'ah ya otomatis dia menjadi zaraf zaman Dzaraf, Ustaz. ya. Kalau kita lihat yang nomor 3 ini, dia tidak menyimpan makna fi. Karena fi-nya di sini muncul di sini fi. Ya. Nah, sehingga ini bukan dzaraf lagi, Oh, jadi sa'ahnya bukan zaraf Ustaz. bukan dzaraf. Hmm. Kalau dzaraf fi-nya dihilangkan, as-sa'ahnya tidak kasroh lagi. Ini kan kasroh karena kemasukan huruf jar. Sehingga Kasrah. saati dijerkan. Sehingga tanda jarnya kasroh. Tapi kalau Hmm. jadi dzaraf, fi-nya harus hilang. Sa'ah. As-sa'atanya harokatnya fathah karena Hmm. dinasobkan. Hmm. Bisa itu saya Ya, bisa. dihilangkan pi disa'atakan ya. Dijadikan dzaraf bisa. Hmm. Seperti nomor 1, ini kan dzaraf al-yauma. Iya, Kalau iya. kita jadikan yang berupa seperti fi saati, jadi kita menambahkan fi hadzal yaumi, di hari ini. Jadi dengan dzaraf ini lebih simpel lagi, Ya, lebih nah. simpel lagi. Nimtu as-sa'atal asyirota. Ini kalau fi-nya dihilangkan. Tapi karena ada fi-nya, maka ini Iya, dijerkan karena ada huruf jer. iya, iya. Oke, terima kasih Pak Edi. Enggak. Kita berlanjut ke Ustaz maaf adin. itu as-sa'ata al-asyirota ya. Ya, as-sa'atal asyirota. Jadi apa Al-asyirotanya ini? jadi tak. Kenapa Ustaz? Mungkin ada yang bisa menjawab kenapa ketika as-sa'ata menjadi al-asyirota. Kalau kemasukan fi as-sa'ati al-asyiroti. Badal saya, Pak. Jadi badal. Lebih tepatnya jadi naat. Oh, jadi Pada jam yang ke-10. Nah, pada naatnya. jam yang ke-10. Hmm. Naat dari Nah, as-sa'ah. mengikuti manutnya ya. Ya, jika as-sa'ati maka naatnya al-asyiroti. Kalau as-sa'ata maka naatnya al-asyirota. Nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan mungkin? Sebentar ya, saya ke belakang sebentar aja. Boleh, Ustaz. Ya Ustaz.
Kita lanjutkan. Yang nomor 4, Akhina Rohman Handini. Nomor 4 ya. Silakan. Nomor 4. Oh ya Ustaz. Afan Ustaz telat ya. Oh, ini baru mulai nih. Baru ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatiru ta'iratu fawqas sahabi. Tatiru ta'iratu fawqas sahabi. Pesawat terbang di atas awan. Dzarafnya fauqa. Zorofnya fauko. Ya, betul. Zorofnya adalah fauko. Di atas. Kalau fauko kemudian as-sahabi. Kenapa dia kasroh di sini? Mudafun ilaih. Nah, ya, ini mudhofun ilaih. Jadi selain dia menjadi dzorof makan di atas, dia juga sebagai mudhof dan as-sahabi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih selalu dicerkan. Nah, ini cernya dengan kasroh. Fauqas sahabi. Oke, betul, kita ke nomor 5. Nomor 5 kita beralih ke Ukhtina Neng ini mungkin bisa untuk mencoba menjawab yang nomor 5. Tidak ada. Kalau tidak ada kita beralih ke ini hafidatun. Khofidatun atau hafidatun. Mungkin berkenan untuk mencoba menjawab yang nomor 5. Nomor 5 ya Ustaz. Nah, nomor 5. Saya belum paham nih kayaknya. Tapi saya baca dulu. Ya, baca dulu aja, coba aja. Al-muslimuna yuhyuna lailata Ramadana bil ibadati. Kaum muslim menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Yang dicari apa Ustaz? Dorofnya. Zorofnya. Bi gak? Bi Ustaz. Ya, ya Bil ibadati. La. bil ibadati. Naam Ustaz. Bil ibadati dengan ibadah. Ibadah dzaraf itu kan kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Nah, kira-kira Oh, mana yang iya iya iya. Lailatan, lailata itu ya, lailata lailata. Ramadana. Kita sekarang coba analisis ya. Terima kasih. Ukhtina Khafidatun sudah mencoba menjawab. Di sini al-muslimuna orang-orang muslim. Yuhyuna ini dari ahya yuhyi. Kalau banyak jadinya yuhyuna. Mereka menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah. Di sini Lailatul Ramadan ini artinya kalau dilihat tidak ada kata di, ya kan? Ya. Sehingga walaupun dia isim yang nasab, Lailatul Ramadan, dia bukanlah sebagai dzaraf, tapi sebagai apa kira-kira? Maf'ul bih. Maf'ul bih, ya. Dia sebagai objek dari kata kerja Yuh. yuhyuna menghidupkan. Nanti kaum muslimun menghidupkan malam Ramadan. Nah, jadi walaupun sama-sama dinasabkan, tapi kedudukannya berbeda. Jadi di Iya. sini lafadznya lafadz kata keterangan waktu, tapi dia sebagai sasaran atau objeknya. Kaum muslim menghidupkan malam Ramadan. Sehingga yang tepat ini adalah maf'ul bih. Nah, ini nomor 5 mengecoh, berarti nomor 5 tidak ada dzarafnya. Di sini lafadznya berupa kata keterangan, tapi kedudukannya sebagai objek atau sebagai maf'ul bihnya. Lailata Ramadana. Mungkin
ada yang bingung yang nomor 5 ini? Ramadana itu fungsinya apa, Ustaz? Gimana? Ramadana itu fungsi dari Lailah itu. Jadi mudah-mudah pun ini atau tidak mungkin ya saya. Ramadana berarti mudah-mudah nilai. Nah, juga tidak ya saya. Lailata Ramadana, lailatanya mudhof, Ramadannya menjadi mudhof ilaih. Tapi dia tidak dikasrah, Ustaz. Jadi ketentuannya Ah, kenapa tidak dikasroh? Karena Ramadana ini adalah isim ghairu munsharif. oh, gitu. Nah, Ramadana adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Sehingga ketika posisi jer, dia jernya dengan fathah. Jadi isim ghairu munsharif itu hanya dhammah dan fathah. Kasrohnya nggak ada. Lailata Ramadana. Mungkin ketika kita niat puasa itu ya, nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Roma dona. Itu yang biasanya. Enggak biasa gitu, Ustaz. Biasanya sebenarnya betul Romadoni gitu ya. Ada yang Ramadhani. Yang betul yang mana? Romadoni. Nah, kalau Romadoni, nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadhani. Kalau Ramadhani berarti hadis sanati sebenarnya kan. Ramadhani hadis sanati. Kalau Ramadhana itu bacanya hadis sanata. Nah, cuma yang di mana-mana itu kok Ramadhana kemudian hadis sanati gitu ya. Ya itu Iya. ajarannya ulama-ulama terdahulu pada. Nah, sehingga beberapa eh, apa ya pakar-pakar bahasa itu tidak menyalahkan walaupun harokatnya mungkin tidak sama dengan kaidah yang kita pelajari zaman sekarang ini ada kemungkinan bukan ada kemungkinan yang dipastikan maknanya yang diniatkan oleh orang puasa itu pasti betulnya walaupun harokatnya sesuai kaidah yang sekarang tidak dikatakan tepat tapi secara makna ketika orang puasa kan amal ibadah hati ya kan niat itu. Nah, itu karena yang dinilai adalah maknanya, tetap sah apa yang diniatkan. Walaupun mungkin lafadznya tidak sesuai. Tapi yang terjadi dimanapun itu kan ajaran ulama terdahulu ya. Ya kita nggak tahu apa alasannya kok Ramadhana hari sanati. Sebenarnya kalau Ramadhani, kenapa Ramadhani di situ? Karena terus. Jadi isim ghairu munsharif ini kalau dibacanya terus ada lanjutannya, itu bisa dikasroh. Atau ada alif lamnya misalnya. Lailatar Ramadhani misalnya. Tapi bukan contoh yang ini ya. Mungkin ada lafadz yang lain. Dia ada alif lamnya. Aslinya adalah isim ghairu munsharif. Karena ada alif lamnya, hukumnya isim ghairu munsharifnya hilang. Jadi isim ghairu munsharif ini hukumnya ketika satu tidak bersambung dengan lafadz setelahnya atau tidak ada alif lamnya. Maka itu masih berlaku. Tapi kalau ada alif lamnya atau bersambung menjadi mudhof, ke belakangnya ada mudhof ilaihnya, maka tidak berlaku lagi. Dia menjadi seperti isim yang ada tanwinnya. Jadi di situ Ramadhani hadis sanati. Ya mungkin nanti bisa dicari kebenarannya. Mungkin apa yang kita bahas itu masih belum begitu kuat dasarnya. Karena kita sudah terlanjur terbiasa dengan Ramadhana hadis sanati. Dan itu ternyata tidak menjadi masalah. Sah-sah saja. Mungkin sampai nomor 5 ini ada yang ditanyakan. Jadi analisisnya al-muslimu mubtada, Ustaz. Al-muslimuna mubtada, ya betul. Terus khobarnya mana? Yuhyu, Yuhyuna. yuhyu, Jumlah fi'liyah ini adalah eh, khobar dari al-muslimuna, betul. Tidak khabar. Mubtada khobar. Yuhyuna sendiri ini adalah fi'il
Fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? mudhari tanda 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 Fa'il jam fa'ilnya waw wawu ya. Fa'ilnya wawu. Ini namanya wawu jamaah. Wawu yang menunjukkan arti banyak. ya Karena ini menggambarkan al-muslimuna yang banyak ini. ya Kalau ini tadi Lailatul Ramadannya jadi maf'ul bih atau objek. iya ya Bil ibadati. Apa ini berarti? jar marujurur Dir dan majrurnya. Oke. Jar majrur. Dir majrur. Berarti dalam satu kalimat bisa dua ini Ustaz, dua jenis Iya, isim. dalam satu kalimat ini kalimat intinya adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada khobar. Nah, ternyata di dalam jumlah ismiyah ini ada jumlah lagi yaitu di khobarnya. Maka ini namanya adalah khobar jumlah. Khobar yang berupa kalimat. Di sini kebetulan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan ya Ustaz. Nomor 6. Nomor 6 kita ke Akhina Abu Zayan. Tafadhal mungkin berkenan untuk mencoba nomor 6 menjawab. qadayna Bismillah. Qadaina yauman sa'idan fil asiyati Asimati. asimati. Kami menghabiskan sehari dengan bahagia di ibu kota. Nah, apakah ada dzurufnya, dzuruf zaman atau dzuruf makannya di sini di kalimat ini? Atau kalau ada Ya, yang mana, kalau tidak ada berarti ya nggak ada berarti. yauman Ustaz. Yauman, coba kita pikirkan sejenak. Ini sebagai dzuruf atau bukan? Atau yang lainnya mungkin? Mau apa namanya? Maf'ul. Maf'ul Maf'ul bih, bih. ada yang menjawab maf'ul bih. Mungkin ada yang menjawab lain. Ya, kami menghabiskan Kami menghabiskan sehari. 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 Memang habis. ya berarti tidak zaraf Ustaz ya Berarti bukan dzuruf ya. Nah, ya sehari ya kan. Berbeda mungkin kalau kalimatnya Qadayna al-yauma, kami menghabiskan hari di hari ini, misalnya Hari-hari. gitu. Nah, kalau dia ada alif lamnya, itu menunjukkan di hari ini bisa. Tapi kalau tidak ada alnya, berarti sehari menjadi apa ini? Maf'ul bih berarti ya. Qadayna yauman. Jadi lafadz qadha menghabiskan itu termasuk dari fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada objek atau maf'ul bih. Qadayna. Ini kan fi'il. Fa'ilnya mana Imam? Fa'ilnya. Nahnu. Nah, fa'ilnya adalah domir apa itu? Nah itu ya. Nah yang memiliki makna nahnu kami. Qadayna. Yauman sebagai maf'ul bihnya. Kami menghabiskan hari. Menghabiskan sehari. Sa'idan yang bahagia di ibu kota. Nah, jadi di sini contoh dari lafadznya berupa kata keterangan waktu. Tapi kedudukannya bukan sebagai dzaraf zaman, tapi sebagai maf'ul bih seperti nomor 5. Nomor 7, nomor 7. Apa maknanya sama Ustaz kalau al yauma dengan yauma dari segi Kalau makna al berbeda juga. yauma artinya di hari. Ada kalau menjadi dzaraf kan ada maknanya di. Di, Nah, di kalau hari. bukan dzaraf tergantung kedudukannya. Kalau dia sebagai maf'ul bih ya jadi sasaran mungkin. Seperti nomor 2, yaumul jumu'ati. Hari Jumat, bukan di hari Jumat. Kalau yaumal jumu'ati artinya baru di hari Jumat. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai dzaraf,
kalimatnya jadi nggak tepat. Di hari Jumat adalah pemimpin hari-hari. Padahal yang dimaksudkan bukan di hari Jumat, bukan waktunya, tapi adalah bukan waktu ketika itu, tapi hari Jumatnya yang sebagai pemimpin hari. Jadi Yaumul kalau Jumat. jadi mubtada itu ada menyimpan di. Nah, tadi ini pengertiannya dari dzaraf itu adalah isim zaman yang dinasobkan dengan mengkira-kirakan makna fi. Al-yauma di hari ini, wal lailata di malam ini. Nah, gitu. Ghudwatan di pagi hari, bukrotan di pagi hari. Kalau dzarafnya dzaraf makan, maka ya isim makan, isim tempat yang dinasobkan dengan mengira-ngirakan makna fi. Amama di depan, kholfa di belakang. Nah, sehingga ini contohnya, kemudian ketika masuk ke kalimat, nah, kita harus cermat ini di hari atau hari. Kalau al-yauma berarti pada hari ini. Jadi al di sini menunjukkan makrifat. Makrifat berarti menunjukkan orang yang membaca itu paham. Hari yang dimaksud adalah hari ini, bukan hari yang lain. Al-yauma nadhaftu baiti. Yaumul Jumat ini juga makrifat. Ini juga makrifat, yaitu hari Jumat. Bukan dengan makna suatu hari, bukan. Yaumul saat. Yaumu ya, karena ini menjadi apa ini kalau yaumu? Jadi mudah. Mubtada. Menjadi mubtada sekaligus menjadi mudhof ya. Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam. Kita lanjut nomor 7. Pupung. Nah, pupung ini Naikkan lagi Ustaz. Naikkan lagi. gimana? Naikkan lagi Ustaz, ketutup dengan Yang mana? Nomor 7. 7 Ustaz. Nampak ya, ya, ya. Dulu ya. Silakan, Pupung mungkin berkenan untuk menjawab nomor 7. Suaranya tidak terdengar. Bagaimana Pupung? Tidak ada suaranya ya. Ya mungkin ada kendala di mikrofonnya mungkin. Halo, Ini nih. Ya. Ya. Sebentar. Taroktu sayyarah janib bil mat'am. Artinya? Aku meninggalkan mobil di samping rumah makan. Ya, taroktu Cara as-sayyarah. mat'am. Saya meninggalkan as-sayyarah mobil janibil mat'am di Janib. samping rumah makan. Janib zamannya janib nil mat'am. Dzaraf makannya janibil mat'am ini ya. Ya, betul. Janibil mat'am. Oke. Sekarang kita bahas dari dzarafnya aja. Janib. Nah, ini dzaraf makan karena sudah ada arti di sini. Nah, sekarang harokatnya yang tepat apa ini? Karena dzaraf itu kalau kita dzaraf berarti isim. Bagaimana? Fathah ada Zat. Fathah. Ya, Sorotan. karena dzaraf ini adalah isim yang dinasobkan. Berarti karena ini adalah isim mufrad, tanda nasabnya menggunakan fathah. Berarti janiba. Janibal mat'ami. Janiba mat'ami. Ya, janibal mat'ami. Sayyarata. Terima kasih akhirnya Pupung. Wah, as-sayyarata. Nah, kenapa dia as-sayyarata? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi maf'ul bih atau objek. Nah, fiilnya Tarak. tarok ini ya, taroka. Tarok artinya meninggalkan.
Fa'ilnya Tu. Tuh. tu. Domir ta ini sebagai fa'ilnya. Jadi ini taroktu ini fi'il, kata kerja, fa'il pelakunya, kemudian asayarota ini maf'ul bih. Nah, kenapa di asayarota? Karena apa? Rofa atau nasab ini? Nasab. Nasab ya, karena menjadi nama maf'ul bih dia nasab. Kemudian tanda nasabnya adalah Fathah. fathah. Tanda nasabnya fathah karena dia isim apa jenisnya? Isim mufrad ya, isim yang tunggal, bukan musanna yang artinya dua itu, bukan juga jamak yang artinya tiga atau lebih. Ini isim mufrad, isim yang tunggal. Kemudian janibal mat'ami ini kan kasroh ini. Kenapa dia kasroh? Modok ilaih. Ya, karena mudhof ini janibah mudhof, al mat'ami mudhof ilaih. Mudhof ilaih dijerkan ya, dijerkan dengan kasroh. Kenapa dijerkan dengan kasroh? Karena dia isim apa ini? Isim apa itu? Ada mufrad, musanna, jamak. Al-Ma'am. Mufrad. Mufrad ya, rumah makannya satu kan, ya, berarti mufrad. Nah, saya meninggalkan atau saya menaruh mobil saya di samping rumah makan, janibal mat'ami. Kalau di depan berarti ya amamal mat'ami, di belakang waro'al mat'ami, di dekat indal mat'ami, atau pakai koribal, korib kan dekat, korib atau kurbal mat'ami, kurbal mat'ami bisa juga. Nah, jadi di kitab Jurumiyah itu hanya contoh saja. Nah, jadi isim-isim yang artinya tempat itu bisa dijadikan sebagai dzorof. Nah, nanti biasanya bentuknya itu paling banyak mufrad. Nah, karena bentuknya paling banyak mufrad, kebanyakan ya harokatnya terakhir fathah berarti. Amama, waro'a di belakang, janiba di samping, inda di dekat atau di sisi. Gitu. Kalau hari waktu berarti yauma, lailata, kemudian apa ya? Wada'a. Banyak contohnya ya. Sobahan, masaan, nah, ini juga. Abadan, amadan, mungkin kita jarang mendengar ini ya. Amadan, hinan, biasanya abadan ini masih sering. Hinan mungkin digabung dengan hinama. Kalau di isim yang makan itu yang jarang, mungkin iza'a, hida'a, tilko'a ini jarang. Sama ini juga jarang. Biasanya di kitab-kitab itu ada menggunakan sama. Hunak di sini, kalau sama di sana. Sama dengan arti sama amin di surat ini juga. Di sajadah. Gimana? Sama apa di sajadah atau alisan sama Sama. Nah, ini saya tidak hafal ini. Ini Akhina Roman Handi ini mungkin yang tahu ini. Di Al-Quran ya. Contoh sama di Al-Quran. dibaca di Al-Insan atau Al-Insan enggak salah ya? Sama iman memulkan ke Nah, sama berarti setelah itu berarti sama di situ ada kemungkinan dia adalah sebagai dzorof. Ya. sama iman. Coba kita browsing sama yang di Al-Quran. Sama memulkan kabirah. Nah, itu. Surat apa ini? Al-Insan nah. Al-Insan. Sama. Wa idza ra'aita sama ra'aita Wa idza ra'aita sama ra'aita itu ya. ya. Nah ilmu kam kabira hadhiya wa siyabu sundukin kudurun wa istabah wa hullu asawira min fiddah.
Ayat berapa itu, Pak? Waduh, wa idza yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahu fasitahum qulu amman sawwa wa idza ra'aita al-insan al-insan al-mursalat al-insan ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. wa mulkan kabira. Nah, sama di situ berarti dzaraf makan berarti ya. Bukan. Ayat 3 berapa ini? Mana tadi? Nah, ini. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat keadaan di sana, nah, sama itu artinya di sana. Di sana itu artinya maksudnya di sini di surga. Iya, iya, iya. Ayat Nah, 20 di sini sama ini tidak ada V-nya, ya kan? V-nya nggak ada. Tapi sudah menyimpan arti di. Nah, sehingga ini adalah Zaraf. dzaraf berarti. Ra'aita di sana. Bukan kamu melihat surga, bukan, tapi melihat di Di sana. sana di surga. Niscaya ro'aita, maka engkau akan melihat na'iman, berbagai macam kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan Besar. kabiron. Nah, jadi sama itu di situ adalah dzaraf makan. Nah, dzaraf makan. Wa idza ro'aita sama, dan apabila engkau melihat di sana di surga, ro'aita, maka kau melihat na'iman, berbagai Iya, kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan kabiron yang besar. Ini surat Al-Insan ayat 20. Surat Ya, nah. Al-Insan ayat 20. Ayat 20. Ya. Nah, ini kalau di Al-Quran, di kitab-kitab itu sering terdapat kata sama. Nah, hati-hati antara Kalau summa dan sama, ya kan. Kalau summa kan artinya kemudian. Kalau sama itu artinya di sana. Di sana. Mungkin kita bisa beralih ke materi berikutnya, yaitu hal, ya. Hal. Dzaraf saya kira sudah cukup. Kita ke ini hal. Mungkin Akhina Roman hari ini bisa membacakan babul hali. Babul hali. Ya, Ustaz. Ya. Bab tentang hal. Al-halu huwal ismul mansubul mufassirul liman bahama minal hayati. Nahwa ja'a zaidun rakiban. Wa rakibatul farasa musrajan. Wa laqitu abdallahi rakiban. Wa ma asbaha dhalik. Wa la yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ya, mungkin diartikan sekalian. Babul hal, bab tentang keadaan. Hal itu keadaan. Keadaan, ya, keadaan. Ya. Al-halu, keadaan itu huwal ismul mansubu, ia adalah isim yang dibaca nasab, al-mufassiru liman bahama minal hayati. Al-mufassiru apa, Ustaz? Yang menjelaskan. Al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama apa nih? 5 terhadap suatu keadaan gitu ya. Terhadap sesuatu in bahama yang samar atau belum jelas. Yang belum jelas. Minal Yang hayati, dari sesuatu yang keadaan. Minal hayati, dari keadaan.
keadaan-keadaan. Dari keadaan-keadaan. Nahwa seperti ja'a Zaidun, telah datang Zaid, rokiban dengan berkendara. Ya, betul. Zaid telah datang rokiban dengan berkendara. Dengan berkendara, ya. Waroki betul farosa musrojan, dan saya mengendarai kuda musrojan dengan apa? Musrojan. Musrojan itu dalam keadaan ada pelananya. Pelana itu apa ya? Itu yang untuk tempat duduknya di atas kuda ya. Oh iya. Walaqitu Allahi rokiban, saya bertemu dengan Abdullah rokiban di kendaraan atau dalam keadaan berkendara. Dalam keadaan berkendaraan. Saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Wa ma asbaha dzalik, dan lain-lain. Wala yakunul halu, dan tidaklah hal itu kecuali nakiroh atau umum. Terjadi. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah hal itu kecuali setelah sempurna kalimat. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah hal itu sahibuha, sahib itu sahabat kan? Pemiliknya apa ya? Pemilik hal gitu ya. Dan tidaklah pemilik hal itu kecuali ma'rifatan, sudah diketahui atau ma'rifat. Nah, ya, jadi yang paragraf kedua ini syaratnya ya. Hal, keadaan dari sohibul hal itu harus nakiroh. Rokiban nakiroh. Nakiroh itu ada tanwinnya. Musrojan, rokiban sama. Ini semuanya adalah nakiroh. Tidak ada alif lamnya. Kemudian setelah hal ini harus terletak setelah kalimat sempurna. Ja'a zaidun fi'il fa'il. Kalimat sempurna baru ada rokiban. Rokibtul farosa fi'il fa'il maf'ul, baru hal. Lagi itu Abdullahi fi'il fa'il maf'ul, baru ada halnya. Yang terakhir sahibul hal, orang yang dijelaskan keadaannya itu harus berupa isim yang ma'rifat. Di sini Zaidun, ini adalah nama orang, berarti ma'rifat. Al-Farosa, kuda yang dalam keadaan hidup, ada pelananya. Ini Al-Farosa juga ma'rifat, ada alif lamnya. Abdullahi, nama orang, ini juga ma'rifat. Nah, jadi syaratnya 3 ini. Nah, sekarang kita coba ke analisisnya. Contohnya yang pertama, sholat al-muslimuna khashi'ina lillahi. Sholat telah sholat al-muslimuna, orang-orang muslim, khashi'ina dalam keadaan khusyuk lillahi, karena Allah Ta'ala. Nah, ini halnya adalah khashi'ina. Nah, ini adalah hal isim yang dinasobkan. Menjadi hal, tanda nasobnya adalah ya. Alasannya karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau nasob dia tidak pakai wawu khosyi'una, bukan, tapi pakai ya khosyi'ina. Nah, mungkin berkenan untuk meneruskan menjawab nomor 2. Ini Bapak Edi Wirman, silakan nomor 2. Baik, bismillah. Namal faqiru ja'ian. Fakir itu tidur dalam keadaan lapar. Halnya yang mana? Halnya ja'ian. Ja'ian, ya. Tanda nasabnya menggunakan apa? Menggunakan fathah. Fathah, karena ini isim mufrad, ya. Mungkin nomor 3 sekalian.
Pak Edi? Raja'ati talmizatu rakibatu. Tunggu, talmizatu rakibatan, ya Ustaz? Rakibatan, ya. Raja'at, telah datang para murid perempuan itu berkendaraan. Berkendaraan, ya. Roja'a ini pulang. Oh, pulang. Tilmidatu ini satu murid perempuan, ya. Rakibatan, ya. Jadi halnya yang mana ini? Hanya rakibatan. Rakibatan. Kemudian sahibul halnya? Sahibul halnya Yang dijelaskan keadaan siapa ini? talmizatu. Tilmidatunya. Jadi siswinya ini sahibul hal, rakibatannya adalah halnya. Oke, terima kasih Pak Edi. Kita berlanjut ke ini. Akhina Muhammad Malik. Mungkin apakah bisa untuk menjawab? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Mungkin mencoba yang nomor 4. Ini Ya, agak cepat karena waktunya hampir maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabal falahu ilal masra'ati mustajilan. Petani itu pergi ke sawah dengan tergesa-gesa. Ya. Halnya mana? Mustajilan. Mustajilan, dalam keadaan tergesa-gesa, ya. Terus sahibul halnya? Falahu. Falahu. Nah, jadi sahibul halnya al-falahu, yang dijelaskan orangnya yang tergesa-gesa ini adalah al-falahu. Ya, betul. Sekalian nomor 5. Marortu bi hindi jalisatan. Hindin jalisatan, ya. Aku melewati Hindun yang sedang duduk. Ya, halnya berarti yang mana? Jalisatan. Jalisatan, ya betul. Nah, tadi siapa yang jawab? Pak Edi ini suaranya Pak Edi. Sahibul halnya. Sahibul halnya yang mana? Sahibul halnya. Hindin. Hindin ini ya. Hindin ini sahibul hal. Nah, jadi halnya jalisatan, kemudian sahibul halnya Hindin, ya betul. Nomor 6, Abu Zayan. Ini Ustadz kita, Ustadz Abu Zayan mungkin berkenan untuk menjawab nomor 6. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu ciptakan berkeluh kesah. Berkeluh kesah, ya. Halnya yang mana? Halu'an, Ustaz. Haluan. Sahibul halnya? Al-insan. Al-insana. Nah, dari sini lafadznya kelihatan lebih sulit lagi ya. Sehingga mungkin hal yang pertama ketika sebelum menentukan hal atau bukan, kita harus tahu maknanya. Ya kan? Kita harus tahu maknanya, kita harus siapkan kamus ketika kita tidak tahu maknanya. Setelah kita tahu maknanya, kita mengira-ngira ini artinya sebagai hal atau sebagai objek atau sebagai apa ya. Nah, ini karena isimnya adalah sama-sama nasabnya. Nah, mungkin nanti di hari Ahad ini nanti anak kasih soal-soal gitu yang tinggal memilih A, B, C gitu insya Allah. Untuk latihan menentukan ini apakah maf'ul bi, apakah ini tamyiz, nanti apakah ini yang lain gitu ya. Nomor 7. Nomor 7 kita ke ini. Pupung. Silakan nomor 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu hadian bima kuntum ta'lamun. Ta'malun. Nah, ya. Artinya makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. ya. Mana halnya ini?
makanlah dan minumlah dengan rasa nikmat bima sebagai balasan kuntum dari apa yang telah kamu ta'malun kerjakan. Halnya yang mana ini? Hani Hani, hanian hanian halnya. hanian Kemudian hanian. sohibul halnya mana ini sohibul halnya? Kulu wasrobu. Nah, ini sohibul halnya tidak ada dalam kalimat ini ya. Mungkin Tidak ada sohibul ya. halnya di kalimat atau ayat sebelum ini. Ya Nah, mungkin. nah, di sini saya juga nggak tahu ini yang dimaksud makan dan Kalau minumlah ini apakah penduduk surga atau menjelaskan yang lain. Kalau penduduk surga berarti ya sohibul halnya berarti ahlul jannah gitu ya. Ustaz. Atau ini hanian juga bisa Diadab. sohibul halnya ini wawu jamaknya ini juga bisa. Jauh. Yang menunjukkan arti mereka. Cuma kita masih belum tahu merekanya ini siapa ini ya. Ya. Tadi saya membuat soal ini tapi belum melihat. Mungkin nanti antum bisa mencoba juga untuk melihat di Al-Quran ini yang dimaksud siapa. Apakah ahlu surga atau yang lainnya. Ya. Mungkin sampai di sini dulu karena sudah maghrib. Ya, sudah masuk waktu maghrib di tempat kami. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disusulkan di WA. Sekalian kita berikan coba nanti malam saya buatkan soal-soal untuk persiapan nanti ketika ujian akhir. Jadi soal-soalnya nanti biar terbiasa dengan soal pakai Google Formulir. Nah, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Nah, isim nasab ini juga banyak macam-macamnya. Nanti kan mikir ya kan. Ini Iya, iya. hal apa maf'ul bi apa dzaraf atau malah nggak ada sama sekali. Gitu. Biar sedikit menantang. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allah. hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa iyyakum.